Kalian mikir, gimana caranya Cina yang dulu sering disebut negara miskin, penuh konflik, bahkan sempat jadi bahan ejekan dunia, sekarang bisa berubah jadi salah satu kekuatan terbesar dunia? Mulai dari teknologi, ekonomi, sampai militernya. Semua bikin negara lain harus waspada. Nah, cerita ini panjang banget, tapi gue bakal ajak kalian jalan-jalan ke masa lalu buat ngeliat gimana perjalanan China dari negara terpuruk sampai bisa jadi raksasa dunia. Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai. Step into China's world of advanced transportation and stunning architecture. Join me as we explore Shanghai's vibrant cityscape under the evening lights. Di abad ke-19, China tuh ibaratnya udah jatuh banget. Dulu mereka kerajaan besar dinasti Qing yang punya budaya ribuan tahun. Tapi, gara-gara perang candu lawan Inggris tahun 1839, mereka kalah telak. Inggris maksa Cina buka pelabuhan. Bahkan sampai harus ngasih Hong Kong. Habis itu, banyak negara barat lain ikut-ikutan ngegigit China. Jepang juga sempat ngalahin China dan Taiwan di perang 1895. Dari situlah muncul istilah abad penghinaan buat Cina, karena benar-benar dijajah, dipermalukan, dan gak punya kuasa. Masuk awal abad ke-20, rakyat udah muak sama dinasti Qing. Tahun 1911, Sun Yat-sen bikin revolusi buat jatuhin kerajaan. Dan berdirilah Republik Cina. Tapi masalahnya negara masih kacau. Banyak jenderal perang alias warlord yang rebutan wilayah. Lalu muncul dua kubu besar. Nasionalis yang dipimpin Chiang Kai-shek sama komunis yang dipimpin Mao Zedong. Dua kubu ini sempat kerja sama lawan Jepang pas Perang Dunia II, tapi habis Jepang kalah, mereka perang lagi. Hasilnya, tahun 1949, Mao Zedong menang dan ngedeklarasiin berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Nasionalis kabur ke Taiwan. Dari sinilah awal cerita China modern dimulai. Mao punya visi gede, bikin China berdiri sejajar sama negara-negara besar. Tapi cara yang dia pakai keras banget. Contohnya Great Leap Forward. Di akhir 1950-an, proyek gila buat ngebangun industri dan pertanian sekaligus. Hasilnya, malah bikin kelaparan terbesar dalam sejarah manusia. Puluhan juta orang mati. Habis itu ada revolusi kebudayaan. Tahun 1966 sampai 1976, di mana semua hal yang dianggap kuno atau barat dihancurin. Guru, ilmuwan, bahkan seniman dikejar-kejar. Jadi bukannya maju, Cina malah hancur-hancuran. Semua berubah setelah Mao meninggal tahun 1976. Muncul tokoh penting Deng Xiaoping. Inilah bapak modernisasi Cina. Deng sadar kalau Cina terus idealis kayak Mao, gak bakal bisa maju. Dia bilang, gak peduli kucing itu hitam atau putih. Yang penting dia bisa nangkep tikus. Maksudnya, ideologi gak penting. Yang penting ekonomi bisa jalan. Mulai tahun 1978, Deng bikin reformasi besar. Buka pintu buat investasi asing, bikin zona ekonomi khusus kayak di Shenzhen, ngizinin petani jual hasil panen mereka, dan pelan-pelan ngizinin swasta berkembang. Hasilnya, ekonomi Cina meledak dari negara miskin banget, mulai tumbuh jadi kekuatan baru. Cina jadi pabrik dunia. Masuk 1980 sampai 1990-an, dunia lagi butuh tempat produksi murah. Nah, Cina jadi jawabannya. Buruh murah, lahan luas, pemerintah ngasih insentif gede buat investor. Perusahaan-perusahaan besar kayak Apple, Nike, sampai brand fashion barat mindahin pabrik ke China. Dan jadilah Cina dijuluki The World's Factory. Barang dari mainan sampai elektronik, semua tulisannya Made in China. Ekonomi tumbuh gila-gilaan. Ratusan juta orang keluar dari kemiskinan. Itu pencapaian yang bahkan belum pernah terjadi di sejarah manusia modern. Mereka nggak cuma puas jadi tukang jahit atau tukang rakit, pemerintah mulai gila-gilaan investasi di teknologi dan pendidikan. Tahun 1990-an, ribuan mahasiswa dikirim ke Amerika, Eropa buat belajar sains dan bisnis. Setelah sukses, banyak yang balik, bawa ilmu dan bikin perusahaan. Contohnya Jack Ma. Tuh tahu ceritanya kan? Orang ini gagal kuliah berkali-kali. Melamar kerja ditolak 30 kali. Bahkan pas KFC buka lowongan, dari 24 orang yang daftar, 23 diterima. Satu-satunya yang ditolak siapa? Jack Ma. Tapi dari kegagalan itu dia bikin Alibaba, salah satu perusahaan e-commerce terbesar di dunia.
Dulu orang sering bilang, Cina cuma bisa niru. Tapi sejak 2000-an mereka mulai ganti strategi. Mereka masuk ke teknologi tinggi. Huawei, Alibaba, Tencent, ByteDance, semua lahir dari sini. Mereka juga investasi gila-gilaan di infrastruktur, jalan tol, kereta cepat, pelabuhan, dan bandara. Bayangin dalam beberapa dekade doang, mereka bangun lebih banyak infrastruktur daripada gabungan beberapa negara maju. Bahkan sekarang, mereka udah nyalip banyak negara di bidang AI, 5G, dan energi terbarukan. Yang sering diremehkan adalah mental orang China. Mereka terbiasa kerja keras, rela hidup sederhana. Bahkan ada pepatah, tidak peduli lu kerja jam 9 pagi 9 malam, 6 hari seminggu, yang penting negara maju dulu. Ada rasa nasionalisme yang kuat, bro. Mereka ingat luka lama dijajah. Jadi generasi sekarang hidup dengan misi, bahwa China jadi yang nomor satu. Sekarang China bukan cuma mikirin ekonomi dalam negeri. Mereka bikin proyek raksasa bernama Belt and Road Initiative, semacam jalur sutra modern, bangun infrastruktur di Asia, Afrika, bahkan Eropa. Tujuannya jelas, bikin China pusat ekonomi dunia lagi, kayak ribuan tahun lalu. Jadi guys, kalau ditanya, kenapa China bisa maju sekarang? Jawabannya karena mereka belajar dari kegagalan. Mereka pernah jatuh sehancur-hancurnya, pernah kelaparan, perang, saudara, dijajah, dipermalukan. Tapi dari situ, mereka bangkit. Mereka punya pemimpin visioner kayak Deng Xiaoping, yang berani ubah arah. Mereka kerja keras, disiplin, bahkan rela jadi pabrik dunia dulu sebelum akhirnya naik kelas. Jadi pusat inovasi. Pelajaran buat kita, negara atau orang kalau mau bangkit, harus berani belajar dari masa lalu, harus disiplin, dan jangan takut adaptasi. Cina udah buktiin itu. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Enjoy.